Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4 semuanya? Semoga kalian tetap sehat ya. Alhamdulillah sekarang hari Kamis kita akan mempelajari pelajaran PLH tentunya bersama Bu Ika ya. Nah, apa yang akan kita pelajari? Kita akan mempelajari tentang penanggulangan bencana alam ya. Sebelum itu kita siapkan dulu buku pelajarannya. Dan juga tidak lupa kita berdoa, semoga diberikan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, Bu Ika ingin menyampaikan berita duka yang sangat dalam karena Indonesia saat ini bertubi-tubi ya dilanda bencana alam ya. Atau misalnya musibah ya. Yang pertama dari jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ182 yang memakan korban semua awak dan penumpangnya. Ada juga bencana banjir di Kalimantan Selatan ya. Dan juga banjir dan longsor di Manado, Sulawesi Selatan ya. Dan juga ada gempa bumi di Sulawesi Barat. Ada pula longsor di Sumedang, erupsi Gunung Semeru, dan juga ada baru saja terjadi beberapa hari lalu banjir bandang di Kota Bogor ya. Sungguh sangat memprihatinkan ya. Para korbannya ya, mereka kehilangan jiwa ya, ada yang sampai kehilangan korban jiwa, ada juga yang kehilangan tempat tinggal ya, harta benda ya, seperti itu. Nah, untuk itu mari kita sama-sama doakan semoga para korban bencana alam ya, semoga Allah berikan kekuatan ya, berikan kesabaran dan keikhlasan dalam menghadapi bencana alam ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, sebelum ke cara bagaimana pencegahannya, kita pahami dulu ya, apakah penanggulangan bencana alam, pengertiannya. Pengertian penanggulangan bencana alam adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan bencana yang dilakukan sebelum, pada saat, dan setelah bencana. Ini Bu Ika ambil dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana ya. Dari pengertian ini ada kata-kata penting ya, pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan ya. Nah, kita akan pelajari itu di slide selanjutnya. Nah, di sini kita bisa lihat dari pengertian tahapan penanggulangan bencana tadi yang sudah Bu Ika jelaskan, ada beberapa tahap. Yang pertama, tahapan sebelum bencana terjadi atau disebut juga pencegahan. Apa saja kegiatannya? Ada mitigasi dan kesiapsiagaan. Apa mitigasi? Nah, nanti kita akan pelajari di slide selanjutnya ya. Jadi kamu tahu dulu tahapannya. Yang pertama itu sebelum bencana ada tahap mitigasi dan kesiapsiagaan. Dan saat bencana ada kegiatan tanggap darurat. Dan selanjutnya setelah bencana terjadi ada tahap pemulihan atau disaster recovery ya, pemulihan. Nah, selanjutnya kita akan bahas pengertian yang tadi. Nah, barangkali ada yang sudah tahu atau baru mendengar apa sih mitigasi. Nah, mitigasi adalah segala usaha atau upaya yang dilakukan untuk meminimalisir atau mengurangi dampak buruk dari atau kerugian dari bencana alam. Jadi sebelum bencana terjadi kita sudah memperhitungkan kegiatan apa saja yang akan mengurangi kerugian akibat bencana ya. Seperti itu. Ini ada di tahapan pencegahan ya. Yang kedua ada kesiapsiagaan. Ini juga sebelum bencana terjadi ya. Apa itu? Jadi langkah antisipasi. Langkah antisipasi. Jadi kita harus tahu apa yang harus kita lakukan apabila sudah ada informasi mengenai
akan terjadinya bencana ya, kita antisipasi nih, oh ini curah hujan, dari informasi nih curah hujan cukup tinggi, kita harus seperti apa ya. Oh ini mau banjir, oh sungainya harus segera dibersihkan ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada tahap tanggap darurat. Nah, tanggap darurat ini saat bencana terjadi ya, ketika bencana terjadi apa yang harus kamu lakukan? Tindakan apa? Yang pertama, satu tentu kamu harus melakukan penyelamatan diri. Diri juga benda-benda berharga ya. Apabila masih sempat kamu mempersiapkan, apabila ternyata panik, tiba-tiba terjadi bencana, yang pertama kamu selamatkan diri ya. Yang kedua evakuasi ya, sama menyelamatkan ya, menghindari tempat yang sedang terjadi bencana. Yang selanjutnya kamu bisa pergi ke posko bencana. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan seperti tempat berlindung, makanan dan minuman ya, juga obat-obatan. Nah, selanjutnya tahap pemulihan. Tahap pemulihan ini terjadi tadi setelah bencana terjadi ya. Jadi apabila ketika banjir sudah surut atau misalnya kebakaran hutan sudah mulai teratasi, apa yang harus dilakukan ya? Jadi pemulihan itu mengembalikan kondisi yang rusak itu ke semula atau lebih baik ya. Dengan cara apa? Bisa dengan cara membangun ulang atau rekonstruksi ya, membangun ulang fasilitas atau rumah yang rusak akibat bencana ya, atau juga misalnya dengan relokasi, pindah ke tempat yang lebih aman. Apabila tidak memungkinkan di tempat itu untuk ditinggali, harus bersedia untuk direlokasi ya, atau dipindahkan. Selanjutnya, ini sini ada contoh penanggulangan bencana Bu Ika rangkum dalam sebuah tabel. Di sini ada tahapannya, ada mitigasi, kesiapsiagaan, ada tanggap darurat dan pemulihan ya. Nah, di sini ada contoh bencananya, ada kebakaran hutan, banjir dan gunung meletus. Disimak baik-baik ya. Yang pertama nih, kebakaran hutan. Pencegahannya apa? Mitigasi bencana alam kebakaran hutan harus seperti apa? Misalnya dengan melakukan penyuluhan bagi para petani ya, atau perusahaan ya, supaya mereka tidak membakar lahan ya, untuk membuka perkebunan atau perusahaan mereka ya. Selain itu juga perlunya undang-undang atau peraturan mengenai pengelolaan lahan ya, agar mereka benar-benar memikirkan dampaknya ya apabila mereka melakukan kebakaran hutan, dan juga mereka akan mendapatkan sanksi ya yang jelas ya. Nah, selanjutnya tahapan kesiapsiagaan. Biasanya kalau kebakaran hutan nih saat musim kemarau ya, sudah mulai siap, hati-hati ya, waspada. Misalnya pemerintah menyiapkan alat pemadam kebakaran ya, terus misalnya warga setempat menyiapkan alat keamanan diri ya. Di rumah pun disediakan ya masker ya, alat pemadam, nah, dan juga mempelajari jalur evakuasi supaya saat terjadi bencana kita tahu harus pergi atau evakuasi kemana ya. Nah, selanjutnya saat kebakaran hutan, tanggap darurat. Ini saat terjadi. Apa yang harus kita lakukan saat terjadi? Yang pertama ya, diri kita harus diselamatkan ya, menyelamatkan diri. Evakuasi. Nah, saat terjadi juga kita bisa mengenakan masker ya, untuk menghindari debu ya, atau bukan debu, asap yang berbahaya ya untuk pernafasan. Ya, selain itu juga kita bila menyempatkan diri bisa menyelamatkan harta benda yang berharga ya, seperti surat-surat berharga ya. Dan selanjutnya kita bisa ke posko bencana. Di sana kita akan mendapatkan berbagai macam kebutuhan ya, untuk makan, minum, dan juga obat-obatan. Dan selanjutnya tahap pemulihan bencana kebakaran hutan. Apabila sudah dinyatakan bahwa hutan itu sudah aman, sudah tidak ada api lagi, bisa kembali lagi ke tempatnya.
dan lahannya kita tanam kembali ya, atau misalnya tidak bisa digunakan, kita pindah ke tempat yang lebih aman atau kita relokasi ya. Dan rekonstruksi apabila fasilitas atau rumah ya atau fasilitas umum mengalami kerusakan ya, kita mulai rekonstruksi ya, dibangun kembali dengan bantuan dari pemerintah juga ya dan warga ya yang memberikan bantuan ya. Selanjutnya banjir. Nah, saat banjir, mitigasinya atau pencegahannya ya sebelum terjadi banjir sama ya dengan penyuluhan, memberikan penyuluhan kepada warga sekitar agar tidak membuang sampah sembarangan ya, juga ada undang-undang atau peraturan ya, dan juga melakukan pemantauan ya. Selanjutnya kesiapsiagaan. Nah, ini ketika banjir biasanya terjadi saat musim hujan ya atau cuaca ekstrim ya, seperti saat sekarang ini ya. Jadi siap siaganya kita apa? Membersihkan sungai, melakukan pengerukan tanah ya, karena sungainya sudah dangkal dikeruk, dan juga menertibkan bangunan di sekitar bantaran sungai ya. Dan selanjutnya tahapan tanggap darurat saat banjir. Tindakan apa yang harus kamu lakukan saat terjadi banjir? Yang pertama ya evakuasi atau penyelamatan diri dan barang-barang atau benda berharga ya. Dan juga kita segera mengungsi ke tempat yang lebih tinggi atau ke posko bencana ya. Di sana akan mendapatkan makanan, minuman dan juga obat-obatan ya. Dan selanjutnya pemulihan. Apa yang harus kita lakukan setelah banjir selesai? Ya, kita harus banyak menanam pohon di sekitar bantaran sungai ya. Relokasi apabila ada bangunan di sekitar sungai dipindahkan ke tempat yang lebih baik ya. Dan juga tidak membuang sampah ya, dan selalu memantau ya apakah kegiatan atau peraturannya dijalankan dengan benar ya. Nah, selanjutnya gunung meletus. Mitigasi atau sebelum atau pencegahan ya. Pencegahan sebelum terjadinya gunung meletus, melakukan pemantauan aktivitas gempa ya. Dipantau apakah gempanya itu terjadi berapa kali sehari, kekuatannya berapa ya, selalu dipantau. Dan keduanya pemeliharaan alat-alat pengukur gempa ya. Di situ biasanya sebelum gunung meletus itu terjadi gempa, jadi dipantau supaya tahu ya, dan dipelihara gedung-gedung atau fasilitasnya ya. Nah, selanjutnya kesiapsiagaan. Apabila sudah mulai ada tanda-tanda gunung akan meletus, kita harus selalu memantau status gunung berapi ya. Biasanya ada diinformasikan ya oleh petugas, dan juga kita ikuti arahan petugas ya untuk keamanan kita. Nah, selanjutnya tanggap darurat. Apa yang harus kita lakukan saat terjadi bencana alam gunung meletus? Yang pertama evakuasi, penyelamatan diri dan benda. Dan jangan lupa kita harus memakai masker, pelindung kepala ya, memakai topi ya, dan juga pelindung mata karena untuk menghindari debu-debu vulkanik ya. Debu-debunya sangat berbahaya untuk pernafasan dan juga untuk mata. Dan juga kita hindari daerah-daerah sungai ya atau aliran lahar. Nah, dan juga kita segera menuju ke posko bencana alam ya, yang tempat yang aman. Nah, selanjutnya pemulihan. Pemulihan saat terjadi gunung meletus ya. Karena gunung meletus itu terjadinya ya itu kuasa Allah ya. Jadi dahsyat sekali dampak dari gunung meletus itu. Biasanya sampai hancur ya fasilitas atau fasilitas umum atau rumah-rumah ya. Nah, maka dari itu perlunya rekonstruksi atau membangun kembali rumah-rumah warga atau fasilitas umum ya. Rehabilitasi, membangun fasilitas kesehatan, pendidikan ya, dan juga apabila ada korban yang sampai meninggal dunia dibantu ya, dibantu pemulihan mentalnya ya, karena biasanya mereka kehilangan harta benda ya, biasanya sampai ada yang korban jiwa juga ya. Nah, seperti itu contoh penanggulangan bencana alam ya. Disimak. Apabila ada yang kurang mengerti, silahkan diulangi kembali. Nah, anak-anak, untuk tugas PLH kalian,
Nah, ini tugasnya. Jelaskan secara lisan melalui voice note. Nah, jelaskan apa? Tindakan apa yang akan kamu lakukan apabila kamu berada di tempat yang sedang terjadi bencana alam. Boleh pilih salah satu. Apa mau banjir atau kebakaran hutan, gunung meletus. Ya, ini latihan simulasi tanggap darurat kalian apabila kalian berada di kondisi atau sedang terjadinya bencana alam. Ya, kita harus selalu waspada dan apa yang harus kita lakukan. Nah, setelah kalian merekam, silahkan kirim ke wali kelas masing-masing. Ya, itu saja anak-anak pelajaran PLH kali ini. Semoga bermanfaat dan tidak lupa kita selalu berdoa ya, semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena tidak ada bahaya, tidak ada musibah kecuali atas izin Allah, dan Allah juga yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Mudah-mudahan selalu melindungi kita semua dari segala malapetaka. Sekian dari Bu Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.